Shalom Moments. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Ya luar biasa, amin. Yuk kita sebelum mau mulai ibadah kita pada siang hari ini, kita mau berdiri dulu, kita mau berdoa. Mari kita kesatukan hati kita mau berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan yang Kau beri atas kami. Kami semua para wanita-wanita ini berkumpul Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu, untuk senantiasa bersyukur dan bersuka cita atas segala berkat yang Kau beri buat kami. Dan kalau pada hari ini kami datang dengan sukacita, dengan segala penuh pengharapan, kami ingin Tuhan bertemu dengan Engkau. Kami ingin memuji memuliakan nama-Mu, kami ingin mendengarkan firman-Mu, dan kami ingin Tuhan mendapatkan berkat dan rema di dalam kehidupan kami atas semua berkat yang Kau berikan pada ibadah di siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Bapa, berkati semua kami yang mengambil bagian dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya nama-Mu yang dipermuliakan dan Engkau Allah kami yang dahsyat, yang memberikan kebaikan bagi semua jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Sekali lagi para wanita hebat ya Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya, saya lihat di luar sana masih ada teman-teman kita yang sedang menuju ke sini. Tapi sebelumnya yuk kita berikan salam, berfellowship satu dengan yang lain. Katakan Allah kita baik. Haleluya. Haleluya. Saya percaya di sini ada sukacita, amin. Amin. Ya, di hari ini, di hari Kamis jam 2 siang kita mengadakan ibadah Wings, yaitu Woman in God's Spirit, di mana Tuhan memberikan kekuatan melalui rohnya buat kita semua. Kita adalah wanita-wanita yang dipakai Tuhan, wanita-wanita penolong bagi suami kita, bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita, amin. Percaya bahwa Tuhan memberikan penolong untuk kita semua pada siang hari ini, amin. Kita menjadi berkat bagi keluarga kita, amin. Ada sukacita di sini, saya mau lihat lambaikan tangan yang bersukacita pada hari. Haleluya. Sekali lagi, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya, silakan yang baru datang untuk mengambil tempat yang terbaik, yang ternyaman. Boleh ada di depan sini, ibu-ibu. Biar lebih jelas lagi, lebih enak lagi kelihatannya, supaya kita boleh memuji Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Amin. Ya, sebelum kita mau mulai ibadah kita mau ice breaking sejenak ya. Ya, boleh ya kita ice breaking sejenak ya. Kita mau mengolah, merefleksikan atau mau refleksikan mungkin dari pagi sampai siang hari kita capek. Udah kerjaan banyak di rumah, kita melakukan ini itu, dan bahkan juga yang berusaha atau yang mempunyai usaha udah capek dari rumah melayani di toko juga. Sekarang ini kita mau datang untuk memuji Tuhan, amin. Ya, saya mengundang para singer untuk bantu saya ke atas. Selamat siang Ibu Elita, selamat datang, Tuhan memberkati. Baik. Ya, gerakannya seperti ini. Kita mau tepuk tangan, gerakannya seperti ini. Tangannya coba kita angkat ke depan. Oke, kita stretching. Diputar ke kiri sedikit. Iya, ditarik yang ke dalam panjang. Iya, putar lagi ke kanan. Oke. Iya, kita bawa lagi ke tengah. Oke. Jangan diturunkan dulu. Ya, begini caranya. Kita ke depan sekali, kita balikan tangan kita sekali. Lalu dibawa ke kanan bahu, dibawa ke kiri bahu. Lalu berikan tanda love. Tanda love ke kiri. Dan tepuk tangan, prok, prok. Oke, bisa? Oke, bisa? Kita coba ya. 1, 2. Ya, ke kanan bahu, kiri bahu. Kasih love sayang, kasih love ke kiri. Tepuk 2 kali. Keren, keren. Oke, mantap. Bisa? Iya, baik ya. Kita kasih lagunya. King
King Kong badannya besar. Oke, kita coba ya. Yuk. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Kong badannya besar, lebih kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Ya, oke. Kita yang main yang cepat dan lambat ikuti dengan nada dan suara saya. Oke, siap ibu-ibu? Iya, King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Mana nih? Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Mana coba saya mau lihat nih yang jago-jago nih. Ya coba kakak ini coba ke depan sini, boleh? Sini. Oke. Ya juga kakak sini yang di baju putih. Iya Desi. Oke ya, kita mau bermain. Ya sebelah sini, boleh. Oke, kita coba lagi musik. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Amin. Terima kasih. Ya kalau anak-anak muda kelihatannya daya ingat dan kecepatannya masih wush, oke. Kalau yang udah usia-usia ke atas gitu ya, udah begini aja udah ya. Udah gini-gini aja udah nggak ada pakai gaya-gaya ke kiri kanan. Kita beri kemuliaan yuk buat semua kita yang ada di sini dan kepada Tuhan. Ya, saya mau coba kita berbaris boleh 5-5 orang. Ya, kita boleh bergabung berlima-lima. Yang di kursi aja berlima gitu boleh. Iya, karena kita cukup banyak jadi ada di kursi aja. Berlima-lima aja dalam sederet. Udah ada berlima. Yang di sini oke, udah 5. Ya berbaris aja ya, sejajaran kursi oke. Ini berlima, yang di belakang udah berlima ya? Udah, oke sip. Ya Ibu Rita udah berlima dengan temannya? Belum, masih kurang berapa? Udah berbaris berjejer. Oke, udah pas ya? Kok bisa pas ya? Wah luar biasa Tuhan itu. Ya ini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 regu ya. Ya berarti 30 ya. Ya amin. Ya gini permainannya. Hari ini kita mau main tembak-tembakan gitu ya. Tapi tidak berbahaya. Hanya bermain saja. Nah jadi masing-masing grup tolong pilih ketuanya yang berada di depan nanti. Jadi ketua ada di sini nih, kiri kanan sini. Yang ketuanya ada di kursi pinggir jalan.
Ketuanya ada di kursi yang di pinggir jalan. Oke. Kursi yang di pinggir jalan. Ayo, ketuanya ada yang di kursi dekat pinggir jalan. Yang suaranya kenceng. Dan yang di belakang yang mempunyai daya ingat yang tinggi. Yang paling pojok sana yang punya daya ingat yang tinggi. Oke, ini gimana ini grupnya? Kok ada mental satu berderet ya? Oke. Nah, jadi begini permainannya. Orang yang pertama adalah ketua regunya, ya. Tolong di grup ini pilihkan nama di dalam Alkitab, nama dari Kejadian atau sampai sampai Wahyu, satu aja pasal. Sebutkan misalnya Yakobus gitu atau apa, boleh dipilih. Jadi tidak boleh sama. Yakobus atau Matius atau Lukas gitu aja. Bukan tokoh. Nama Alkitab, pasal. Kitab. Ayo, boleh? Apa yang di sini? Ada Imamat, ada Yoel gitu. Esther, jangan, udah kebanyakan dia mah. Ayo, apa yang Ibu? Mazmur. Yang di belakang? Di depan Matius, Mazmur, Efesus. Yakin kalau Esther pasti menang. Di sini apa? Ruth. Yang di belakang Ibu, di yang tengah? Ayub. Yang di Ibu Bu Ani? Wahyu. Hah? Wahyu. Oke, coba dengarkan ya, dengarkan. Coba saling berhadapan dengan dengan musuh-musuhnya. Hai, aku musuhmu. Nah, nggak apa-apa. Ya, ini tadi Matius ya, Matius. Nah, dengerin ya, ini Matius, di sana Mazmur, Efesus, Ruth, Wahyu, Ayub. Nah, coba saling menghafalkan. Ibu Ika, coba ini siapa? Ruth sebelahnya, Ayub sebelahnya lagi, Yunus, Wahyu. Yang paling ujung baju coklat Ibu Lilis, Efesus, Mazmur. Oke. Nah, begitu ya. Jadi harus hafal. Yang orang pertama harus hafal. Nanti jangan tembak diri sendiri ya. Oke. Nah, orang yang pertama nanti bertugas untuk menembak musuh-musuhnya. Misalnya Matius gitu ya, atau Ayub gitu ya. Tapi jangan lupa jangan nembak diri sendiri. Oke. Nah, lalu prajurit yang ada paling ujung ya, paling ujung. Jadi kalau di sini Desi, Ibu Gembala gitu ya, Ibu yang di belakang itu. Nah, jadi begitu misalnya namanya disebut dari kelompok lain, misalnya Matius. Nah, yang berbicara duluan, respon pertama adalah orang yang paling akhir. Misalnya Bu Gembala ya, ketika disebut dari Ruth, Matius. Nah, langsung Ibu Gembala refleksnya siap gitu, oke? Siap. Nah, orang nomor 2 sedia gitu. Lalu orang nomor 3 eklek gitu ya. Eklek kan kalau tembak kan eklek gitu kan. Pakai senapan zaman dulu. Eklek gitu ya. Gayanya mesti ada gaya. Eklek gitu ya. Lalu orang yang keempat Dor. Nah, yang pertama sebut Ayub gitu. Nanti yang Ayub lagi, yang orang sono lagi siap gitu. Sedia. Eklek. Tembak. Apa sebutin. Oke? Paham ya? Oke. Jadi orang yang paling akhir begitu dengar siap. Nomor 2 sedia gitu. Ya. Nomor 3 eklek. Nomor 4 Dor. Yang nomor pertama ini tembak musuhnya. Iya, oke.
Oke, kita coba. Boleh percobaan? Konsentrasi dimulai. Tadi di sana Efesus ya? Oke, jangan lupa ya, saya yang mulai duluan. Oke? Ya, siap, sedia, eklek, eklek, dor, ayub. Itu yang di ujung ngapain? Ibu bukan temennya, jangan siap duluan. Oke, nah kira-kira kayak gitu ya, paham ya? Sekali lagi ya, yang bukan regunya jangan ngapa-ngapain. Konsentrasi aja. Oke, saya mulai lagi. Siap, sedia, eklek, eklek, dor, Efesus. Iya, begitu ya kira-kira, oke? Iya, suaranya dikecilin dikit boleh ya? Iya. Nah, tembaknya orang pertama jangan cuma Matius, jangan begitu. Tapi Matius gitu, tujuin kemana? Kalau yang ditujukan misalnya Efesus nembaknya ke Rut, salah dia. Ya, Harusnya oke? ada Kanovi tuh. Harusnya ke regu yang ditembak, oke? Jadi pakai gaya yang mau ditembak yang di depan ini, misalnya Matius gitu, Ayub gitu, oke? Ya, kita mulai. Ya, siap, sedia, eklek, eklek, dor, Matius. Itu itu ngapain dor duluan, bunuh diri itu namanya. Ayo. Duduk. Oke. Enggak, yang tadi yang salah duduk, yang lain berdiri. Tadi mau kemana tadi? Oh, Mazmur. Oke. Berarti siap-siap Mazmur. Ayo Mazmur, 1, 2, 3. Matiusnya aja Bu, gak usah pakai dornya udah di belakang. Oke, duduk boleh. Ya lagi, tapi dari Matius ya. Yo, Ibu mau kemana? Belum mati Bu, belum. Yo, siap Matius, 1, 2, 3. Lupa. Iya, yang megang senapan lagi bingung nih. Oh, WA-nya lagi ada yang bau kadeh. Oke, silakan duduk. Ya, ini bertiga tinggal sebelah kiri ya. Ya, mulai 1, 2, 3 Matius.
yang ini juara bertahan. Tepuk tangan Pak, wanita hebatnya Tuhan. Iya, silakan kembali tempat. Haleluya. Ya, kita butuh konsentrasi ya untuk melakukan sesuatu. Amin. Ya, siap untuk memuji Tuhan? Amin. Mau bersuka cita pada sore hari ini untuk Tuhan? Amin. Ayo, masih kuat untuk berdiri? Ayo kita mau berdiri, kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Ya, sebelumnya mari berikan fellowship satu dengan lain, katakan Allah kita luar biasa. Haleluya. Kita luar biasa. Haleluya. Ya, kita mau menari bagi Tuhan. Kita mau bersuka cita bagi Dia. Hanya Dia satu-satunya Allah yang besar dan dahsyat buat umatnya. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana? Allah mana yang besar seperti Allah kita? Oh, hanya Tuhan kita, Allah Yesus. mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga. Dia girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Dia puaskan jiwa yang dahaga. Dia girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Katakan Allah mana? Mana yang besar seperti Allah? Oh, hanya Engkau ya Allah Tuhan. mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga. Dia girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Dia puaskan jiwa yang dahaga. Dia girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Oh, haleluya, Allah kita Allah yang dahsyat, amin. Dahulu dan sekarang untuk selama-lamanya Allah kita yang luar biasa. Amin. Kita beri tepuk tangan di atas kepala, kita memuji Dia. Woo. Haleluya. Katakan Allah mana yang besar seperti Allah. Oh, hanya Engkau Tuhan. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Katakan Allah mana? Allah mana yang besar seperti Allah kita? Oh, Engkau dahsyat Tuhan. Dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga. Dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Katakan Dia puaskan jiwa yang Terima kasih Tuhan. Dia girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Katakan Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi Hosana. Haleluya. Hosana bagi Sang Raja, amin. Iya, kita mau menari bagi Tuhan. Kita masih mau bersuka cita dan bermasmur bagi Dia. Amin. Mari berikan yang terbaik.
Kita mau menari bagi Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ayo kita goyang. Ku kan menari. Kita putar ke belakang kiri. Ku kan menari seperti Daud Kita balik ke menari. kanan. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Katakan bila roh Allah ada di dalamku. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Kita dua kali ke kanan. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bukan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Ya, sebelum duduk berikan tos tangan dua-dua. Katakan Allah kita baik luar biasa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk, para ibu-ibu wanita yang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan, walaupun di saat kami suka maupun duka, Engkau tetap penolong kami yang setia Tuhan. Haleluya Bapak. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sama-sama kita katakan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau
Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan, Engkau penolong yang setia. Kami bersyukur Tuhan, kami makasih Bapa. Haleluya Tuhan, terima kasih hanya padamu Tuhan. Kami bersyukur, kami tinggikan Engkau. Kaulah penolong kami Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus sebab Engkau penolong yang setia. Yang Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Saya undang para wanita Tuhan untuk bangkit berdiri. Katakan sekali lagi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Tuhan, kami bersyukur Mari kita Bapa. bersyukur bagi Tuhan kita. Punyalah seperti haleluya, Engkau, kami percaya Tuhan. Engkau yang sanggup menggenapi. Terima kasih Tuhan. Kau yang dahsyat.
Sekali lagi kita Terima katakan, kasih aku punya Allah yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom wanita-wanita hebat Tuhan. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus karena hari ini kita akan menerima kesaksian yang luar biasa. Dari seorang ibu, dari seorang mama yang luar biasa kuat. Kita mau menerima berkat Tuhan melalui kesaksian Ibu Elita, mama dari Melisa dan Melita Sidabutar yang sudah dipanggil Tuhan Yesus. Kita percaya setiap kita akan dikuatkan melalui kesaksian ibu ini. Kita beri kemuliaan buat Tuhan, silakan Ibu. Shalom, mama-mama cantik. Mama-mama hebat ya. Haleluya. Semoga jangan nangis ya. Semoga jangan nangis. Kita mama-mama pasti tahu hidup kita 24 jam kali 7 buat anak kita ya. Semuanya buat anak kita, terlebih saya nggak kerja. Saya murni ibu yang mengurus keempat anak saya. Perkenalkan dulu, nama saya Elita Purnama Martaida Borusiahaan. Anak saya 4. 2 laki, 2 perempuan, laki-laki, terus cewek yang kembar Melisa Melita. Tahun 2028 Desember 2020 Tuhan Yesus panggil Melisa. Sesuatu hal yang tidak pernah terpikirkan. Maaf Bu. Saat itu dunia saya runtuh. Rasanya dunia saya runtuh. Melisa Melita itu anak yang baik. Kata orang mereka artis, tapi kalau kata mereka nggak mau dibilang artis. Mereka lebih senang dibilang penyembah. Nggak mau nggak suka dibilang artis. Nggak suka, kakak Dede nggak suka dibilang artis. Maunya penyembah. Mereka lebih bangga jadi penyembah. Iya, hidup mereka dari kecil saya bawa untuk Tuhan. Sekolah minggu biasa, dan dari sekolah minggu memang udah aktif ya. Biasa di sekolah minggu ada acara-acara. Ada mamanya, saya ada mamanya Fier juga, tahu Fier. Saya bawa ke acara-acara, anak ini pelayanan, segitu cintanya mereka sama Tuhan. Tahun 2018, kami mengalami masalah keuangan. Minus, saudara. Sebagai seorang ibu, apa yang bisa saya jual buat makan kami. Kami kena tipu. Mobil, rumah digadaikan.
utang di mana-mana. Setiap hari ada telepon. Saya takut. Saya nggak pernah aktifin telepon HP saya. Saya takut ngangkat. Saya takut orang nagih yang telepon. 2018 sangat menyakitkan. Tapi itu bagi kami nggak seberapa dengan kehilangan anak. Kalau ekonomi saya pikir orang kaya makan kenyang berhenti. Orang miskin makan kenyang berhenti. Itu prinsip saya waktu itu. Saya bilang Melita, gak apa-apa ya kakak Dede, kita ditipu orang gak apa-apa. Papa juga gak mau kok kita ditipu. Tapi udah begini, mau gimana lagi? Harusnya kan kalian kuliah. Tapi anak saya gak jadi kuliah. Sekilas dari kecil, masa hidup mereka, waktu mereka kecil kami diberkati. Melita gak pernah rasa kekurangan. Mereka punya banyak cita-cita. Tapi di saat mereka mau kuliah, kami sangat kekurangan. Saya minjem, saya harus utang beras, utang sembako buat makan kami. Anak-anak saya bilang, gak apa-apa Mak, kita tetap ke gereja, kita tetap doa ya Mak. Iya, saya bilang, kami tetap bikin mesbah di rumah. Kami berenam setiap malam bikin mesbah di rumah. Karena semua bisa musik. Jadi kayak kita ibadah itu tadi, kayak ibadah. Angkat 2-3 pujian, kadang sampai lama gitu, sampai kayak capek gitu nyanyi, kadang seru ya. Anak main musik semua bisa gitu. Doa ganti-gantian. Anak ini biarpun artis, masih ngepel saudara. Masih ngepel, di rumah saya suruh ngepel tuh anak. Cuci pakaiannya, masukin. Satu nyuci, satu ngepel, satunya trika. Mau tuh anak, saking baiknya. Tahun 2018, dengan pergumulan yang begitu sangat menyakitkan, mereka berhenti, gak jadi kuliah. Saya ngutang. Untung saat itu adik saya jual sembako. Jadi saya utang ke adik saya sampai berapa ratus juta. Utang terus. Utang terus biar anak-anak saya makan. Tapi puji Tuhan mereka gak kecewa. Di antara anak-anak saya berempat, yang paling kuat imannya Melisa. Dia yang selalu nasehatin kami, terlebih saya, Mama, jangan kecewa ya sama Tuhan. Mama, jangan. Udah, ibarat kita berjalan di gurun pasir. Udah, jalanin aja, Ma. Gitu. Anak ini segitu cintanya sama Tuhan. Saya nggak tahu jam doanya kapan. Cuma dia bilang gini, Ma jangan ganggu kakak Dede ya. Nanti jangan ganggu ya Ma. Gitu. Saya nganggap itu jam doa mereka. Kadang sampai setengah jam, 1 jam. Ma jam berapa nanti kita doa? Jangan ganggu dulu ya Ma. Gitu. Saya lihat HP-nya kan suka saya cek gitu. Oh enggak online tuh anak, berarti baca Alkitab kali gitu. Enggak online ternyata gitu. Tanggal
8 Desember ketika Melisa berpulang. Dunia saya runtuh. Anak saya segitu cinta Tuhan. Tuhan bawa secepat itu di usia 19 tahun, 11 bulan, saudara. Sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Saya merasa bersalah. Saya merasa saya mama yang gagal. Mama yang kecolongan. Mama yang gak peka sama anak. Mama yang gak berguna. Mama gak layak dipanggil mama. Semua yang jelek-jelek saya pikirin. Seandainya saya bawa anak saya cepat. Seandainya kami banyak uang. Seandainya gak begini. Seandainya gak begini. Seandainya begini. Semua kesalahan ke saya. Saya tujukan ke saya. Saya yang salah. Saya yang salah. Anak yang segitu cinta Tuhan. Saya banyak protes ke Tuhan. Banyak. Saya gak mau berdoa. Setiap bangun pagi saya bilang, Tuhan kenapa saya masih di sini? Saya mau sama anak saya. Saya bayangin anak saya di bawah tanah. Untuk apa saya tidur di rumah, di kasur. Anak saya di bawah tanah. Itu yang saya bayangin waktu itu. Setiap hari saya buka tuh di YouTube. Hari pertama setelah dikuburkan seperti apa. Hari kedua seperti apa. Hari ketiga seperti apa. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan seperti apa. Semakin stres sayanya. Anak saya udah jadi apa? Walau saya tahu rohnya udah bersama Bapa di surga. Saya tahu anak saya cinta Tuhan. Tapi daging saya berkata seperti itu. Bahwa anak saya dibawa. Banyak hal yang harus kami lalui setiap hari. Saya bilang, Tuhan, kenapa Tuhan bawa Melisa secepat itu? Di mana perintah kelima? Saya bilang, kan anak saya masih muda, anak saya masih bisa pelayanan kemana-mana, anak saya masih bisa bawa jiwa. Kenapa Tuhan bawa secepat itu? Di luar sana banyak orang yang hidupnya berantakan. Bahkan tiap hari nyusahin orang tua. Kenapa bukan itu aja? Kenapa harus anak saya? Dari sekian banyak orang di dunia ini, kenapa harus anak saya bilang. Kenapa enggak Tuhan kasih dia hidup? Sakit Tuhan. Waktu ekonomi dibawa. Waktu ekonomi kami terpuruk. Saya enggak terlalu kecewa sama Tuhan. Sakit ya sakit, pasti ya mama-mama. Pasti sakit, kita ibu-ibu harus masak tiap hari. Mikirin apa yang akan saya masak. Apa yang mau saya kasih sama anak saya. Saya harus utang lagi ke adik saya. Tapi ketika Melisa dibawa, sakitnya minta ampun. Sakitnya minta ampun. Dan gak cuma di situ. Ekonomi gak semakin membaik. Suami saya pengangguran. Tiap hari ada telepon meneror kami. Bahkan ada yang bilang ke saya sendiri. Saya nggak bilang karena suami saya nggak ada di sini.
Ada yang bilang ke saya, "Bu, jangan cuma makan uangnya mau ya. Ibu kan yang terima uangnya." Dia bilang, "Bayar utangmu." Dikituin ke saya. Saya cuma nangis. Jangan cuma terima uangnya. Uang itu padahal saya nggak tahu di mana. Kan kami kena tipu. Boro-boro saya pegang uang. Buat makan anak saya aja saya utang. Banyak hal kami lalui. Yang tadinya saya rajin doa pagi, saya malas doa pagi. Saya malas waktu Melisa berpulang. Gak ada gunanya saya pikir. Suami saya di mana? Saya di mana? Yang satu duduk di sana, yang satu duduk di sana. Gak pernah di meja makan langsung berlima, tinggal berlima nih dari berenam kan. Setelah Melisa berpulang jadi berlima. Gak pernah kami makan bareng. Karena terlalu menyakitkan. Ada yang hilang di situ. Anak saya gak makan lagi. Saya pikir anak saya gak makan lagi. Semua sangat menyakitkan. Tapi Tuhan tangkap Melita. Tuhan enggak membiarkan kami. Tadi lagu penolong yang setia. Waktu itu dia rekaman dari rumah orang. Mereka numpang di rumah orang sama Rinaldo kakaknya. Numpang di rumah orang karena setelah Melisa kami antar, kami semua kena COVID. Waktu itu kan zaman COVID. Kami semua kena COVID. Jadi dia numpang di rumah orang. Tiba-tiba dia bilang, Mama lihat dong YouTube. Dia udah jadi penyanyi. Sesuai maunya kakak. Gitu. Karena sebenarnya yang mau jadi artis itu Melisa, bukan Melita. Lihat dong YouTube. Baru saya lihat, ternyata anak saya banyak di YouTube gitu. Di situ baru saya tahu. Tapi saya nggak mau lihat mukanya Melita di situ. Saya ada rasa tertuduh. Ada rasa bersalah. Seiring waktu, berjalan waktu, banyak hal yang kami lalui setiap saat. Sampai saya bisa bangkit, saudara. Saya percaya banyak yang doakan kami. Banyak yang sayang kami. Dan gak hanya di Melisa. Tanggal 8 April Melita berpulang juga. Jadi kedua putri saya sudah di sorga. Putri kembar saya semuanya udah di sorga. Sekarang saya berpikir, saya pun akan ke sana. Suatu saat saya pun akan ke sana. Karena memang dunia ini bukan rumah kita. Hanya sementara. Hanya menumpang sementara. Itu yang membuat saya bangkit kembali. Gak gampang, kehilangan 2 putri. Tapi untuk apapun itu, sekarang saya percaya Tuhan Yesus tetap baik. Ya. Tuhan Yesus tetap baik. Terbukti saya gak gila. Tuhan jagain saya dari segitu sakitnya, segitu stresnya. Tapi saya gak gila. Saya sekarang malah rindu doa pagi. Saya makin rindu dekat sama Tuhan.
Semakin saya lihat dunia ini semakin menakutkan. Saya berpikir, udahlah, anak saya udah enak di surga. Udah enak, saya pun akan ke sana. Hanya saja kangennya itu. Jadi apapun itu, mama-mama saya cantik, kita percaya Tuhan Yesus tetap baik. Karena rancangannya melebihi rancangan kita. Dia tetap Allah yang setia, dia tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang terjadi, dia tetap Tuhan yang sungguh sangat teramat baik. Dia enggak buat saya gila untuk saya bisa berdiri saat ini. Dia bikin saya waras untuk bisa menyaksikan imannya Melisa Melita. Kalau seandainya saya gila kan enggak bisa. Tapi dia baik. Saya percaya ada rancangan yang indah yang akan Tuhan taruh buat saya, buat kami. Saya mau bernyanyi, tapi suara saya nggak sebagus suara Melisa Melita ya, mama-mama ya. Maaf ya jelek, suara saya nggak sebagus suara Melisa Melita. Saya dapat aja ya. Penolong dalam. Lagu ini sebelum rekaman Melita bilang ke saya, "Mama, Dede mau rekaman lagu," katanya. "Tapi ada lagunya yang Dede nggak pas di hati." "Kenapa, Dek?" "Dede mau bikin lagu pertama Dede ada di akhir lagu ini." Di situ saya udah sekarang kesininya baru saya ngerti. Ternyata maksudnya itu lagu pertama dan lagu terakhir dia. Kenapa dirubah? Aku bilang, Dede mau ada yang lagu pertama Dede ada di lagu ini. Ayo kita sama-sama nyanyikan ya mama-mama ya. Sama-sama kita nyanyikan ya. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu, berkat-Mu pelihara hidup lebih dari semua kata dan lagu. Ku angkat hatiku menyembah, terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku,
kesesakan, penolongku yang setia. Selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Lagu penolong dalam kesesakan dia rubah jadi penolongku yang setia. Tadinya bukan itu. Tapi dia bilang, Dede mau ada lagu pertama Dede di lagu ini. Ternyata itu lagu terakhir dia. Terima kasih mama-mama. Puji nama Tuhan, kita tadi sudah diberi suatu berkat ya, kekuatan juga pastinya dari Ibu. Bagaimana rasanya gitu ya, ketika harus ditinggal oleh anaknya Melita dan Melisa. Sebelum saya juga Ibu sempat searching sih ya, sempat lihat-lihat di Google tentang kisah dari Melita dan Melisa ini. Dan memang kedua anak ini adalah anak yang sangat luar biasa. Anak yang sangat spesial gitu ya Ibu ya, di keluarga. Bahkan ada satu cerita dari papanya Melita dan Melisa. Kalau nggak salah itu Melita atau Melisa ya. 3 hari sebelum Melisa ya Bu ya pergi meninggalkan, dia setiap hari minta gendong sama papanya. Iya Bu ya, setiap hari. Sehingga papanya sampai ini kenapa gitu ya, sebagai seorang ayah gitu ya. Sehingga bapaknya bilang, ini anak ini sangat spesial gitu. Ya Bu ya, jadi tentunya ini saya jadi nangis gitu ya. Ibu mungkin boleh duduk, nggak apa-apa, kita agak santai-santai dikit. Ya. Jadi Melita dan Melisa ini memang adalah seorang yang sangat spesial di mata keluarga. Dan kalau lihat cerita dia ya, pencapaian juga itu memang sangat luar biasa. Jadi memang mereka berdua ini adalah anak yang sangat tidak hanya spesial di mata orang tuanya, tapi spesial di mata Tuhan. Sehingga album yang tadi kita nyanyikan ya, tim worship nyanyikan itu mendapat Bu? AMI Award. Iya, AMI Award. Wah, itu sangat luar biasa. Bahkan di tahun 2003 dan 2004 ya Ibu ya. 2000. Iya betul, ada 2 lagu yang bisa masuk dalam AMI Award. Dan tentunya kita juga pasti sangat diberkati ya. Kadang di ibadah-ibadah kita dimanapun kita berada, kita suka dengar lagu. Apalagi yang lagu penolong yang setia ya. Itu memang benar-benar bisa masuk rate yang paling tinggi. Nah Ibu, tadi waktu kita di belakang sempat sedikit ngobrol gitu ya Bu ya. Ketika Ibu harus mengalami masa-masa yang tadi aja waktu Ibu cerita itu udah berasa banget gitu ya. Sedihnya, dukanya itu pasti dalam banget gitu ya. Bahkan tadi Ibu cerita Bapak itu pernah suatu ketika itu gak sadar itu dari rumah Ibu itu di Harapan Indah gitu ya. Itu bisa jalan sampai ke Moi, itu jalan kaki. Dan gak sadar, saking duka yang sangat mendalam pastinya ya. Dan ketika sampai di Moi baru Bapak sadar. Dan akhirnya si Bapak kembali lagi gitu ya Ibu ya. Dan jalan kaki lagi. Jalan kaki lagi. Gak punya uang. Ya coba Ibu-Ibu bisa bayangkan ya memang. Tapi kita harus berkata bahwa apapun yang terjadi, semua itu ada rencana Tuhan ya Ibu ya. Amin. Nah yang saya mau tanyakan sama Ibu,
ketika saya WA ibu juga, ibu apakah ibu bisa datang di sini ya? Ibu responnya cepat gitu ya, maksudnya oke, saya siap. Di situ saya juga bersyukur gitu, maksudnya kan saya berpikir bisa juga kan ibu menolak, namanya mau bercerita tentang kedua buah hatinya gitu ya. Pasti juga bisa menolak, tapi ibu responnya sangat positif dan saya tahu pasti di sini ada suatu karunia Tuhan buat ibu untuk memampukan ibu untuk bisa melewati itu ini semua ya pasti bu. Nah yang mungkin kita juga ingin tahu bagaimana ibu sekuat itu sehingga sampai di tahap sekarang ini ibu tuh benar-benar bisa menerima semua kenyataan ini, bahkan di tengah kesesakan mungkin ibu masih bisa berkata bahwa Tuhanku baik, Tuhanku luar biasa. Mungkin ibu bisa share sedikit. Saya berpikir untuk apapun yang terjadi di dunia ini, semua kedaulatan Tuhan. Waktu di Melisa saya nggak pernah berpikir itu kedaulatan Tuhan. Saya nggak pernah berpikir seperti itu, saya yang salah. Itu waktu di Melisa, saya yang salah. Saya yang salah. Sampai pernah suatu saat, saya sama Melita kayak berdebat gitu. Karena saya bilang gini, memang saya udah sempat bilang di podcast di mana lupa saya. Saya bilang gini ke Melita, seandainya mama bawa kakak lebih cepat ke rumah sakit, kakak pasti tertolong. Seandainya kita punya uang, mama pasti langsung bawa dia ke rumah sakit besar. Seandainya bukan kayak gini keadaan kita, kakak pasti bilang kalau dia sakit. Gitu. Di pikiran saya mungkin Melisa sudah sakit, tapi karena dia lihat situasi kami tidak memungkinkan saat itu. Jadi dia tahan sakitnya. Itu yang di pikiran saya. Karena anak ini sangat dekat ke kami. Di rumah itu kami tidak seperti orang tua ke anak. Kayak teman. Kayak teman. Tuh. Jadi ada penyesalan waktu di Melisa. Waktu itu hari Minggu, saya ingat persis hari Minggu saya nggak ibadah, saya nggak online. Melita online saya cuekin. Kan masih COVID kan waktu Melisa tuh. Saya nggak peduli. Terus dia bilang gini, Mama, suka dia bilang, Mama perjamuan kudus ya? Iya, tapi saya enggak. Saya bilang iya, yang penting dia senang. Tuh, karena saya nggak mau Melita sedih lihat saya, tapi tetap aja dia tahu kan, pasti dia tahu. Saya bilang gini, saya ingat malam-malam kami berdebat, sore pas lagi online dia bilang, seandainya mama bawa tuh kakak cepet, pasti kakak masih tertolong. Seandainya mama bawa kakak ke rumah sakit Eka, pasti kakak masih tertolong. Gitu. Terus dia jawab apa? Saudara, emang mama pikir di rumah sakit Eka gak ada yang mati? Dia bilang, emang mama pikir di rumah sakit Eka itu pasti semuanya sembuh? Ada loh yang mati mama. Biar mama ingat, ada, pasti ada. Dede ini bukan milik mama. Kakak bukan milik mama. Bahkan mama sendiri bukan milik mama. Gitu. Waktu itu saya terdiam. Pas kejadian Melita yang udah kami bawa kemana-mana, ke rumah sakit mana, ke profesor mana, kami bawa berobat. Karena kami trauma di Melisa kan. Jadi Melita gak mau lagi takut kecolongan, jadi benar-benar kami jaga. Ternyata dia berpulang di rumah sakit Eka. Kenapa harus di situ? Saya pikir di situ. Kenapa harus di situ? Waktu itu saya hanya
waktu kejadian ya blank, benar-benar blank, gak mikir apapun. Ya udah mau apa kek. Saat itu gak mikir apa-apa. Tapi setelah kesininya kita antar mereka berdua, rumah sepi, saya banyak ngelamun, saya banyak merenung, semuanya saya pikirin. Kenapa harus di rumah sakit Eka? Oh benar, saya bawa kemanapun, kalau Tuhan suruh pulang, pasti pulang. Gak ada yang bisa nolak. Iya, betul. Jadi ketika Melita itu harus di rumah sakit Eka ya Bu ya, sebelumnya kan Melisa sudah mengingatkan gitu ya, bahwa walaupun bawa ke rumah sakit juga ya hidup dan mati tetap Tuhan yang menentukan gitu ya Bu ya. Kalau boleh tahu Bu, sakit apa ya Melisa ini Bu? Waktu itu Melisa tidak lama ya. Iya. Kami bawa ke rumah sakit THB. Kenapa saya bawa ke rumah sakit THB waktu itu? Karena kami kenal yang punya rumah sakit. Waktu itu kan COVID, pakai di swab dulu kan orang. Iya. Pakai di swab. Jadi karena kami kenal, saya udah tanya, Melita juga tanya, nggak usah Melisa nggak usah di swab, udah langsung aja gitu. Saya pikir biar langsung ditolong gitu. Ternyata di rumah sakit THB nggak ada, pas di ronsen diperiksa katanya pembengkakan jantung dan saat itu nggak ada dokter jantung di situ. Saturasinya saat itu masih menurut dokter ya 86. Ya, masih cukup. Masih ini sih cukup, ya sebenarnya, masih ya. aman. Masih aman ya saturasi. Ya, seharusnya kan dokter juga kan pasti tahu lah kalau bahaya, pasti dia kasih nggak boleh pakai ambulans, harus pakai oksigen, pastikan Ya. itu. Ini kami dibolehin pulang, pindah mau ke rumah sakit Mitra tadinya, biar lebih lengkap saya pikir gitu. Untuk ke sana kami harus melewati rumah. Melisa bilang panggil Dede, Mak, mana Dede gitu. Dia udah nyari kembarannya itu. Jadi Pada saat itu sakit itu Bu ya, Bu Iya. ya. Pada saat di rumah sakit dia sudah mencari iya. adiknya Iya, gitu ya. tapi kan waktu itu kan nggak boleh banyak-banyak kan Iya. karena COVID kan. Iya. Jadi kami yang ngikutin dia aku sama bapaknya Iya. gitu. Saya masih ingat dia sempat posting minta HP papanya karena HP pun nggak pakai apa namanya nggak pakai rahasia-rahasiaan gitu. Iya, nggak pakai paspor lah ya Bu ya. Iya. Pak, sini dong HP papa. Itu dia masih posting bahwa Iya. dia masih di rumah sakit gitu. Saya masih ingat di situ. Terus saya bilang persis dua-duanya persis. Duduk di mobil, kami naik Grab. Tapi Grab itu saya sewa waktu itu sehari karena saya pikir buat anak saya gitu. Pas dari rumah sakit THB mau ke Mitra itu harus lewatin rumah. Jadi saya bilang gini, Kak, sini nyender ke mama gitu. Nggak usah Ma, kakak kuat gitu. Ya udah mama peluk aja ya Dek, ya Kak. Kakak kuat kok Ma. Tuh jawabnya gitu. Cuma sebentar doang. Cuma berapa menit setelah kami perjamuan kudus cuma 10 menit. Yang kami percaya dia sembuh, dia jalan dari ruang tamu ke toilet. Jalan seperti kita, di toilet dia udah gak ada. Jadi sesingkat itu gitu ya Bu ya. Ya kalau kadang kan kalau misalnya kita ditinggal orang yang kita kasihi gitu ya. Tapi mungkin kalau usianya sudah tua gitu ya. Terus kita sudah panjang ya maksudnya hidupnya dia sudah mungkin kita lebih agak legowo gitu ya bahasanya gitu ya. Tetapi memang balik lagi rencana Tuhan tetaplah rencana Tuhan gitu ya. Dan mungkin saya mau tanya ketika Ibu tadi harus mengalami apalagi yang tadi 10 menit gitu ya. Dan tiba-tiba sudah dipanggil Tuhan. Bagaimana Ibu melihat tentang Tuhan gitu loh. Pada keadaan-keadaan seperti itu
Bagaimana Ibu melihat Tuhan? Saat itu saya pikir dia cuma pingsan. Oh, Masa sih udah perjamuan kudus, saya percaya akan mujizat. Saya percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Dia aja ciptain langit dan bumi. Waktu itu saya yakin dia sembuh. Saya yakin 100% saya yakin Melisa pasti bangun. Gak ada keraguan sedikit pun. Ternyata setelah lama gak bangun-bangun. ya itu pasti sangat sangat menyedihkan ya. Sebagai manusia tentu itu kalaupun saya mungkin membayangkan aja udah gimana ya, nggak bisa diucapkan dengan kata-kata pastinya Ibu ya. Tetapi disinilah yang kadang kita tidak memahami akan jalan-jalan Tuhan. Kadang mungkin ada pertanyaan misalnya, kenapa ini terjadi kepada anak Tuhan yang mama papanya sangat luar biasa melayani Tuhan, apalagi Melita dan Melisa gitu ya. Kenapa harus terjadi seperti tadi Ibu sudah katakan, kenapa ini harus terjadi gitu ya. Tetapi ya kita juga harus percaya bahwa proses Tuhan kadang-kadang itu harus terjadi kepada anak-anak Tuhan yang sungguh mengasihi Dia. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan proses ini harus terjadi supaya kita lebih mengenal Tuhan lagi. Ya Ibu ya, tentunya ya sebenarnya kisah-kisah seperti ini ya tentunya menyedihkan, tapi di balik semua ini kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang kuat gitu ya. Dan apalagi Ibu sudah melewati dengan yang tadi cerita bagaimana harus hidup susah gitu ya Ibu bahasanya gitu ya, susah gitu. Dan harus ditinggal kedua anak juga yang sangat dikasihi. Tapi tentunya pasti Ibu melihat ada campur tangan Tuhan di situ ya Ibu ya. Pasti. Mungkin Ibu bisa share apa kira-kira yang campur tangan Tuhan sehingga Ibu tuh punya spirit yang luar biasa gitu, yang semangat yang luar biasa untuk tetap berpegang teguh kepada Tuhan, tetap melihat bahwa ini adalah satu karya Tuhan, ini adalah satu keputusan Tuhan gitu loh Ibu. Saya melihat cerita-cerita murid-murid Tuhan Yesus pun yang sudah bersama-sama Tuhan Yesus, mereka matinya sangat menyakitkan. Saya banyak belajar dari situ. Murid Tuhan Yesus, anak saya siapa sih? Saya pikir begitu. Belum pernah bareng-bareng sama Tuhan Yesus gitu. Lihat murid-murid Tuhan Yesus, mereka udah bareng makan, bareng menjala ikan, bareng kemana-mana. Itu mereka pun matinya sangat menyedihkan. Lah anak saya siapa? Kematian itu cuma caranya Tuhan, kendaraannya Dia untuk sampai kepada Bapa di surga. Ya, betul. Amin. Amin. Ya. Saya berpikir seperti itu karena sehebat apapun kita, kalau Tuhan udah suruh pulang, pasti pulang. Ya. Dan kematian itu pasti. Kalau kita ada pun hari ini, Tuhan masih punya rencana buat kita. Amin. Haleluya. Siapa yang hari ini diberkati Tuhan? Ya, sungguh luar biasa. Mungkin ada juga di antara kita yang juga pernah mengalami hal yang kurang lebih sama gitu ya. Suatu proses hidup yang kadang-kadang kita tidak mengharapkan itu terjadi gitu ya. Nah ini kebetulan ada seorang ibu yang luar biasa. Mungkin ada 1 atau 2 orang maksimal yang mau bertanya, boleh. Kalau misalnya ada yang mau bertanya gitu pada ibu boleh.
Ada? Ya, sepertinya, ada yang tarik napas dulu nih. Ya, saya jadi mungkin sebentar lagi kita akan selesai gitu ya. Tapi tadi ketika terakhir, Ibu bagaimana Ibu melihat ya sebagai suatu menjadikan suatu kekuatan di dalam diri Ibu. Bagaimana Ibu melihat 12 murid Yesus tadi dicerita. Ini sebagai penutup aja, karena mungkin juga kita semua juga pasti akan tinggal tunggu waktunya Tuhan, benar tidak? Dengan caranya Tuhan kita tidak tahu. Tapi ini ada satu tadi kebetulan Ibu cerita, saya jadi ingat di dalam 2 Samuel 12, di situ ada cerita tentang kisah Daud. Ketika Daud, jadi ceritanya ini Daud punya anak, seorang anak dari Betsheba. Dan Daud itu sudah punya feeling kalau anak ini akan dipanggil Tuhan. Sehingga dia berdoa, dia berpuasa dalam waktu yang cukup lama. Dia minta kepada Tuhan agar supaya Tuhan kalau bisa anak saya itu jangan diambil pada waktu itu. Tapi singkat cerita, Tuhan tetap mengambil anak itu. Nah, yang menarik, pada waktu anak itu meninggal, itu kebetulan dijaga oleh para pengawal-pengawal Daud gitu ya. Dan benar anak itu meninggal, mereka takut untuk kasih tahu sama Daud. Gimana caranya mau kasih tahu? Karena mereka tahu bahwa pergumulan Daud adalah dia tidak mau anak ini dipanggil Tuhan, diambil gitu ya. Singkat cerita, akhirnya Daud tuh punya kepekaan, dia mendekat dan dia lebih dulu yang bilang, oh iya anaknya sudah meninggal. Dan apa yang Daud lakukan? Pada saat itu Daud pulang ke rumah, dia mandi, dia menggantikan jubahnya. Kemudian dia pergi ke rumah Tuhan, di situ dia berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan, dia bermazmur kepada Tuhan. Dan pengikut-pengikutnya itu bertanya, aduh Daud kamu tuh aneh. Waktu anak kamu tuh belum dipanggil Tuhan, kamu itu berpuasa, kamu berdoa, dan lain sebagainya. Ketika sekarang anak itu sudah dipanggil, malah kamu seperti lega gitu ya, dia makan roti gitu ya. Dan apa yang dikatakan Daud? Satu saat nanti seperti tadi Ibu katakan, karena saya tahu bahwa satu saat nanti saya akan bersama-sama dengan dia di surga. Amin. Amin. Dia bilang anak ini tidak akan mungkin datang ke saya. Dia bilang dia tidak akan mungkin datang lagi. Dia sudah pergi. Tapi iman Daud bilang satu saat saya akan bertemu dengan anaknya itu. Luar biasa. Jadi ya Ibu ya, mungkin ini adalah satu cerita yang menguatkan Ibu ya. Dan tentunya kita semua juga bahwa percayalah rencana Tuhan adalah yang terbaik. Tugas kita sebagai orang tua terus mendoakan anak-anak kita. Itu paling penting, mendoakan anak-anak kita, membawa anak-anak kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Bawa mereka ke dalam dunia pelayanan, biar mereka lebih kenal Tuhan mereka. Karena kita nggak tahu di depan kita itu apa. Itu ya ibu-ibu ya, terima kasih. Buat kesaksiannya yang sungguh luar biasa. Ya emang kayaknya ibu-ibu tuh mukanya tegang semua gitu ya. Kayaknya antara ikut sedih gitu ya ibu-ibu ya. Oke, ayo. Itu juga Ya. ayat yang Melita bilang ke saya. Ya puji Tuhan ya. Tentang Daud. Tentang Daud ya. Ya. Dia bilang, Mama pikir kakak gak lihat dari sorga. Kalau Tuhan suruh sama kakak, Elisa, kamu turun, pilih mamamu apa pilih saya? Tuhan, pilih Tuhan apa pilih mama? Pasti kakak pilih Tuhan. Ya. Dia bilang, Luar bukan biasa mama, ya. Ya. bukan mama. Gak enak di sini tahu mama. Dia bilang, Mama ingat Raja Daud. Daud loh ma. Mamang mama siapa? Dia, Iya. Raja Daud loh ma.
Jadi bukan kakak yang turun lagi ke kita, bukan kakak yang datang ke kita. Kitalah yang akan menemui kakak suatu saat. Yes, Kebayang amin. gak Mak? Itu. Kebayang gak Mak kalau suatu saat kita ketemu kakak di surga? Kakak. Terus Dede akan bilang kakak. Terus dia bilang Dede. Kebayang gak Mak? Kebayang kan di surga enaknya gimana? Jadi gak mungkin lagi kakak mau turun. Kitalah yang akan ke sana. Yes, amin. Betul sekali. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sungguh sangat luar biasa. Ibu, biar tetap menjadi seorang mom yang super strong. Semakin kuat dalam Tuhan. Luar biasa ya. Yuk kita bangkit berdiri dan kita mau kasih apresiasi yang luar biasa buat Ibu. Oke. Sebelum kita lanjut ya, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat kesempatan yang luar biasa, di mana kami bisa mendengar seorang ibu yang sangat luar biasa. Ibu yang dipakai Tuhan, bagaimana dia harus melewati hari-hari tanpa kedua anaknya Tuhan. Tapi kami bersyukur ketika saat ini kami menemukan ibu ini dalam keadaan yang baik. Di mana ibu ini tahu kemana dia harus pergi. Ibu ini tahu kemana dia harus mencari kekuatan. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan, rencanamu adalah tetap rencanamu. Ketika Daud harus mengalami fase yang mungkin secara manusia itu juga menyakitkan. Tetapi di balik semua itu, Tuhan menggantikan seorang raja buat Daud. Kami melihat Salomo, Tuhan kasih buat Daud. Luar biasa bagaimana cara Tuhan bekerja. Dan biarlah lewat apa yang sudah dialami oleh keluarga ini, Tuhan terus berperkara. Tuhan terus memegang tangan kasih mereka Tuhan. Agar mereka terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Mereka terus memuji Tuhan dan bersyukur atas apa yang sudah terjadi. Karena mereka percaya di satu saat nanti mereka akan bersama-sama di Firdaus yang kekal. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kami semua yang hadir, kami mendapat suatu kekuatan yang baru, berkat yang baru. Tidak kebetulan semua kami yang hadir di tempat ini ada pesan yang Tuhan kasih dalam setiap hati kami. Biar kami tangkap itu semua menjadi berkat, menjadi remah untuk kami melangkah bersama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Shalom NIC Fam, welcome to NIC. Kami senang sekali menyambut saudara-saudari sekalian di tempat ini. Bagi jemaat yang belum memiliki gereja lokal, kami berharap NIC bisa menjadi rumah rohani buat kita semua. Sunday service dimulai pada jam 9.30 dan 11.30. Untuk ibadah tengah minggu, setiap hari Kamis pukul 7 malam, kami harap saudara-saudari berkesempatan hadir untuk bertumbuh bersama dalam iman, percaya kepada Yesus Kristus. Buat teman-teman NIC Youth, ibadah Youth akan diadakan setiap hari Minggu jam 3 sore di NIC Hall ini. Yuk teman-teman dari yang SMA, kuliah, hingga profesional muda, kita berkumpul bersama di NIC Youth Service. Untuk perempuan-perempuan hebat di Bekasi, jangan lupa ikut ibadah Wings, Woman in God's Spirit di jam 2 sore. Ibadah dilakukan setiap minggu kedua dan minggu keempat. Bagi yang ingin konseling, NIC memiliki konseling pelepasan. Kalian bisa mendaftarkan nama di hari Minggu atau melalui admin NIC. Diadakan di jam 2 siang sampai dengan jam 4 sore di minggu kedua dan minggu keempat juga.
Selain itu, untuk saudara-saudari yang rindu melayani, terutama di bidang multimedia, kids church, pendoa, dan pemain musik, dapat mengunjungi guest lounge yang ada di lobi. Di sana juga, Bapak Ibu Saudara bisa bertanya lebih lengkap seputar NIC. Ini dia informasi yang paling penting. Akan ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada tanggal 29 Mei 2025, pada pukul 10 pagi. Hanya satu kali ibadah ya, jadi jangan sampai lupa. Dan juga Kids Church pun akan tetap diadakan. Sekian Weekly News dari NIC, God bless you. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, terima kasih yang sebesar-besarnya buat kesaksian dari Ibu Elita Purnamasiahan. Sungguh membuat kita semakin terberkati dengan kesaksiannya. Sehat-sehat ya Bu ya, semakin diberkati keluarganya, pelayanannya dan juga pekerjaannya. Salam buat Bapak ya Bu ya. Baik, wanita-wanita hebatnya Tuhan, saya mau menyapa. Apakah ada yang baru pertama kali hadir di ibadah Wings? Apakah ada? Boleh lambaikan tangan. Oh, welcome home. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Tetap mengundang para wanita hebatnya untuk tetap hadir di ibadah Wings. Nanti di bulan depan di tanggal 12 Juni bawa teman-teman wanitanya, saudara-saudaranya, tetangga sebelah rumahnya, yang penting wanita agar ikut beribadah di Wings, di NIC, oke? Baik, pengumuman selanjutnya buat wanita hebat, nanti malam ada ibadah tengah minggu akan dilayani oleh Pastor Billy Lantang. Jadi buat wanita hebatnya boleh bawa suami kalau nanti malam, boleh bawa teman, boleh bawa keluarganya, saudaranya datang lagi beribadah nanti malam ya. Dan jangan lupa ada konseling di jam 2 buat para wanita-wanitanya Tuhan. Kalau mau konseling nanti kita ada di jam 2 nanti. Udah lewat ya. Tapi gak apa-apa, masih diterima. Oke. Sekian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Kita akan persembahan. Kita akan berdoa. Puji nama Tuhan. Mari kita satukan hati kita mau mempersiapkan yang terbaik. Segala puji syukur bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sangat diberkati dalam ibadah Wings hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau yang senantiasa menjadi penolong setia dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu memberikan kekuatan. Apapun yang sedang kami alami Tuhan, Engkau tetap bersama dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Kami sangat berterima kasih dan bersyukur buat kekuatan, buat pencerahan, buat sesuatu yang luar biasa yang kami alami pada siang hari ini Tuhan. Dan saatnya kami juga akan memberikan persembahan syukur kami berupa mata uang. Kami percaya setiap persembahan kami Tuhan boleh berkenan dan boleh memuliakan nama-Mu, dapat dipakai bagi pelayanan. Terima kasih Tuhan, dengan penuh sukacita kami bersyukur atas setiap berkat-berkat Tuhan. Dan kami mau memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber
kita tundukkan kepala kita. Mata kita tertuju kepada Dia. Terima kasih Bapa. Kalau saat ini suasana kami dibawa untuk kembali mengingat kebaikan-Mu. Dalam keadaan apapun, kami mau belajar tetap berdiri tegak di tengah badai sekalipun. Kami telah mendengar kesaksian daripada Ibu Elitas Borusiaan. Kalau secara kedagingan Bapa, secara hati kami terluka. Terlebih Ibu yang mengalami hal ini. Tapi kami mau mempunyai iman yang lebih lagi. Berpengharapan kepadamu. Dan membuat kami percaya, iman kami sepakat mengatakan bahwa kami akan bertemu dengan orang-orang kekasih kami yang telah Kau panggil terlebih dahulu. Oleh sebab itu Bapa, khusus kepada Ibu Elita Bapa, kami melihat Engkau telah memberikan kekuatan bagi dia. Keteguhan iman. Dan semakin hari dia berani mengatakan, semakin bersuka cita. Mengatakan Yesus teramat baik dalam hidupnya. Kehilangan 2 putri yang sangat cantik. Secara kedagingan sampai saat ini mungkin ibu ini merasa ada air mata yang mengalir. Tapi itu air mata yang penuh dengan pengharapan. Sehingga suatu hari nanti Ibu Elita ini akan bertemu dengan anak-anaknya. Karena Yesus adalah pengharapan baginya. Terima kasih Bapa. Untuk kami Bapa sore hari ini. Sebagai wanita-wanita yang kuat. Sebagai penopang di dalam rumah tangga kami pribadi lepas pribadi. Sebagai pendoa bagi suami dan anak-anak kami. Berikan kami hati yang benar-benar Bapa. Hati yang penuh dengan keteguhan. Hati yang selalu bergantung kepadamu. Ajarkan kepada kami menjadi ibu yang bijaksana. Ajarkan kepada kami menjadi ibu yang penuh dengan keteladanan. Dan kami harus siap menghadapi di depan kami apapun itu. Karena Engkau telah memberikan kami satu kekuatan, satu sebutan sebagai penolong bagi suami kami, sebagai ibu yang melindungi anak-anak kami. Oleh sebab itu Bapa, kami percaya dengan kesaksian dari ibu yang terkasih ini, kami akan semakin kuat dan kuat. Kami akan tetap berdiri di tengah badai sekalipun. Terima kasih Bapa. Dalam Tesalonika 4 ayat 13 katakan, kami harus mengetahui setiap kematian itu kami tidak mempunyai iman, tidak berpengharapan. Paulus mengatakan kami tetap berpengharapan kepada Yesus. Karena kami akan berjumpa dengan orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Bapa. Sungguh Engkau Allah yang baik. Allah yang memberikan kekuatan. Allah yang memberikan penghiburan bagi kami. Khususnya wanita-wanita Bapa yang hebat pada sore hari ini. Kami pulang dari tempat ini, kami tidak seperti kami tadi. Tapi kami membawa kekuatan baru. Iman yang semakin kuat. Apapun di hadapan kami yang tidak pernah kami lihat, yang tidak pernah kami dengar, yang tidak timbul di dalam hati. Kami mau dikuatkan oleh-Mu. Dan kami percaya dunia ini tidak akan pernah semakin baik. Dunia ini tidak akan pernah menjanjikan bagi kami. Suatu waktu Bapak, kesedihan itu bisa datang. Kedukaan itu bisa datang. Kegembiraan itu bisa datang. Tapi sore hari ini dengan iman kami kepadamu Bapak, kami mau tetap kuat. Kami mau tetap berpengharapan kepadamu. Terima kasih Bapak. Terpujilah namamu Bapak, kekal selama-lamanya. Ampuni segala pelanggaran kami Bapak. Ajar kami tetap bersyukur hari lepas hari. Setiap hari Bapa kami semakin melekat kepadamu. Biarlah hati kami semakin peka mendengar suaramu. Biar hati kami semakin berpaut kepadamu. Khususnya kami sebagai ibu-ibu Bapa. Wanita-wanita yang hebat. Kami mau ada di dalam cengkraman tanganmu. Terpujilah namamu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang memberikan pengharapan, penghiburan, kekuatan bagi kami. Kami berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. Filipi 4 ayat 13 mengingatkan kita bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terima kasih Bapa di surga buat kesaksian siang hari ini yang menguatkan setiap kami. Hamba berdoa Tuhan buat setiap wanita-wanita Tuhan yang hadir siang hari ini. Biar apapun yang kami lalui dalam kehidupan ini Tuhan, Engkau tetaplah Tuhan yang akan menjadi andalan dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan buat wadah Wings di tempat ini Bapa. Kami menyerahkan Tuhan setiap wanita-wanitanya Tuhan yang hadir siang hari ini. Apapun beban pergumulan yang mereka bawa ke tempat ini Tuhan, kami berdoa. Biar saat mereka meninggalkan tempat ini Tuhan, semua masalah mereka akan Kau selesaikan Tuhan. Setiap beban pergumulan mereka akan Kau angkat Bapa. Mereka tidak akan sama lagi Tuhan saat mereka meninggalkan tempat ini. Mereka akan menjadi saksi-Mu Tuhan saat mereka keluar dari tempat ini. Setiap beban mereka Engkau angkat Tuhan. Mereka akan menjadi istri yang baik, menjadi penolong di tengah-tengah keluarga, menjadi tiang doa yang kokoh di tengah-tengah kehidupan mereka. Mereka akan menjadi istri penolong yang setia di tengah kehidupan mereka. Menjadi istri yang setia, menjadi istri yang kuat, menjadi mama yang terbaik di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga buat kesaksian yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang akan terus memberi kekuatan buat Ibu Elita Tuhan. Kami percaya Tuhan kedua anak beliau sudah ada di tengah-tengah bersama dengan Engkau Bapa. Bersama Engkau Tuhan Yesus di Firdaus-Mu yang indah Tuhan. Dan kami percaya setiap kami di tempat ini kami akan kembali bersama dengan Engkau Tuhan. Tinggal waktu-Mu Tuhan bagi setiap kami yang berbeda. Terus Engkau kuatkan setiap kami di tengah-tengah kehidupan ini Tuhan. Terus Engkau kuatkan dan teguhkan setiap kami di tengah-tengah kehidupan ini Tuhan. Sampai tiba waktunya Tuhan, Engkau temukan kami tetap setia. Tidak bercacat celah sampai dengan kedatangan Engkau Tuhan di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai perjalanan pulang kami Tuhan. Sampai kami tiba di rumah kami dengan segala baik. Untuk kami bertemu dengan keluarga, dengan orang-orang terkasih di rumah kami. Mari wanita-wanita hebatnya Tuhan, angkat kedua tangan kalian untuk menerima berkat yang daripada Bapa. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga. Dengan putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, juga persekutuan yang erat dan manis dengan Roh Kudus akan menyertai semua kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan bersama kita katakan amin. Haleluya. Ya, ibadah pada sore hari ini sudah selesai. Selamat melakukan aktivitas kembali dan selamat sampai di tempat tujuan. Tuhan Yesus memberkati para Wings yang hebat, wanita hebatnya Tuhan. Senantiasa diberkati Tuhan. Amin. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah